Ya, sudah kita teruskan lagi perbincangan bersama Om Bodu, satu seniman Jambi yang sangat aktif menggalakkan tari topeng Labu. Ya. Mana tari topeng Labu ini salah satu ciri khas yang ada di Desa Muro Jambi yang sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu ya. Nah, Om, ya, ini kita mau bahas lagi nih. Dari dulu sampai sekarang kan perkembangan juga cukup begini. Terus bagaimana sih atraksi-atraksi yang kita tampilkan biar masyarakat melihat juga senang, terus dari pakaian penampilan gimana yang seperti kita lihat beberapa waktu lalu dan antusias masyarakat juga cukup tinggi, bahkan ada yang beri makanan gitu, macam-macam kasih amplop untuk masyarakat anak-anaknya itu gimana tuh? Pola jadi kita terorganisir jadinya kan. Kita butuh briefing juga gitu kan, bagaimana konsep supaya rapih ya. Terus mengkreasi topeng itu supaya menarik. Nah, ada beberapa hal yang kita kreasi untuk menarik antusias masyarakat tuh. Di beberapa satu tahun yang lalu misalkan kita mengkreasi, ada temuan baru, kita membuat topeng yang besar sekali ya, seperti instalasi topeng gitu. Dan itu kita arang. Nah, jadi ada tontonan baru nih. Nah, konsepnya seperti itu. Terus kita sebelum 1 hari atau H-2 sebelum perayaan itu, kita coba mengumpulkan muda-mudi untuk berkarya bersama. Nah, jadi ide ya saling bercerita di lokasi tempat berkarya itu sebelum mengarak topeng itu terjalin kan. Nah, di situ. Jadi sebelum penampilan atau 2 hari sebelum penampilan kita kumpul, kita bahas lah mungkin tari ini bagaimana, terus alunan musiknya itu bagaimana, terus luas jelajah desanya gimana. Tapi itu sudah dirancang untuk konsep sebelum pantunnya apa ya, propertinya harus disiapkan apa, itu sudah harus dipersiapkan sebelumnya. Iya, propertinya juga cukup banyak, bukan selain topeng juga musik juga, terus mungkin bisa dijelaskan terkait musik dan properti alat musiknya itu apa aja sih, dan maknanya apa aja? Dia alat musiknya kan tetap alat musik tradisi ya. Ada gendang 2 muka sama gong. Nah, dan pola pukulnya kan pola pukulan Melayu kan. Terus ada lantunan pantun di sana. Nah, paling ada beberapa pantun yang masyarakat umum mengenalnya kan dan mempunyai nilai. Misalkan Pulau pandang jauhlah ke tengah, di dekat pulau si Angso Duo. Hancurlah badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Nah, seperti itu konsep-konsepnya. Alun-alunan pantun misalnya selain hanya bukan nyanyi pantun, itu juga maknanya juga disampaikan biar masyarakat itu memahami terkait adat budaya dan budaya juga berarti. Nah, properti itu apakah memang itu untuk pukul-pukulan itu memang ada khusus atau asal bunyi atau gimana? Kalau yang saya dengarkan dari saya kecil, musiknya itu saja ya. Main kayak gitu. Iya, main kayak gitu. Terus pas keliling itu gimana masyarakat, anak-anak itu? Kalau di Muara Jambi itu pokoknya suasana Lebaran itu kalau tidak ada topeng Labu itu akan ada satu momennya kurang satu gitu ya. Nah, atau suasananya itu tidak terasa ya. Jadi ini menjadi pelengkap suasana Lebaran itu kan. Ya, ada atraksi topeng Labu. Kalau ini ada atraksi itu masyarakat gitu seperti kita lihat kemarin ini masyarakat ngasih minuman juga cukup tinggi, malah dipanggil ya. Iya. Dan kita merasakan orang yang banyak bermaaf-maafan di Desa Muara Jambi itu di saat Lebaran itu pemain topeng. Karena dia bisa bersalam dari ujung kampung. Semuanya didatangi ya. Semua didatangi. Karena setiap penampilan, setiap rumah juga didatangi salam juga ya. Baik tua muda kecil disalam semua ya. Iya. Nah, berarti kan istilahnya tari topeng kan maknanya juga dalam ya, bukan sekedar penampilan tari pantun, juga menjadi silaturahmi antara warga desa itu sendiri ya. Karena dibanding kalau yang biasa kan nggak mungkin dia datang di rumah itu satu-satu ya. Dan topeng menurut kami kan
di komunitas itu punya sebuah narasi tentang topeng itu sendiri. Jadi topeng memberikan sebuah nilai filosofi tentang kehidupan, bahwa manusia hidup itu dia sebenarnya sudah menggunakan topeng, tapi bagaimana menggunakan topeng itu secara bijak. Nah, misalkan saya pribadi seorang pengajar nih, ketika saya jadwal ngajar saya keluar dari rumah, saya akan menggunakan topeng guru saya untuk ke siswa saya. Ketika di rumah tangga ya sebagai orang tua gitu. Nah, dan itu terus sama, profesi-profesi juga menggunakan topengnya. Tapi bagaimana bijaknya kita menggunakan topeng itu, karena dunia hanyalah panggung sandiwara. Iya. Nah, mungkin tuh ke depan ada apa mungkin untuk generasi muda dan orang tua mengenai apakah mungkin nanti buka seperti pelatihan atau seni-seni mungkin diadakan 1 minggu sekali, ataupun untuk menarik bukan sekedar masyarakat di desa Murni, mungkin apakah ada nanti ke depannya mengembangkan untuk masyarakat sekitar desa Murni ini ikut terlibat biarnya untuk mengembangkan lebih jauh lagi soal topeng ini. Kalau sekarang upayanya sudah mulai berjalan. Jadi kalau biasanya atraksi topeng lagu ini atau main topeng ini cuma diadakan 1 tahun sekali, sekarang ada teman-teman yang kreatif di bidang tari. Jadi sudah dikonsep tari kontemporer dari topeng lagu itu. Tapi alur dari tari kontemporer ini diambil dari kisah topeng ini. Dan ini bisa menjadi atraksi sendiri, dan mereka membuat sanggar sendiri untuk pengembangan di tari. Ada juga teater. Nah, saya rasa di Jambi anak-anak seni di Jambi atau di taman budaya atau di kampus-kampus bisa mengkreasi topeng itu sendiri. Jadi data awalnya itu kesenian daerah dan ini diolah, dikembangkan. Jadi itu bisa dimodifikasi baik dari pakaian, tarian mungkin bisa lebih menarik lagi mungkin ya. Misalnya dari awalnya tuh hanya sekedar topeng polos, sekarang sudah belajar mungkin ada inspirasi lain mungkin. Iya, jadi dia fleksibel aja seni budaya ini ikutin zamannya. Nah, terus dalam pikiran saya, kalau misalkan kita keluar nih, kita berwisata ke Bali atau ke Jawa, pasti pulangnya bawa barong atau bawa topeng sebagai souvenir kan. Nah, bagaimana ke depannya pulang dari Jambi orang luar bisa bawa topeng itu sebagai souvenir. Nanti kan berimbas juga kepada budidaya lagunya. Itu. Karena dengan topeng banyak pemesanan, otomatis masyarakat juga meningkatkan bagaimana nanam labu. Karena selain labunya juga bisa dikonsumsi, nanti juga bisa dijadikan alat dengan topeng. Dia akan berkaitan kuliner tradisional, souvenir, seni budaya. Jadi menjadi satu kesatuan, misalnya baik budaya seni yang ada di sekitar juga masyarakat di setempat juga ekonominya juga hidup. Mungkin selain itu apakah nanti akan kita kembali lagi baik dengan kerjasama dengan pemerintah atau dengan pihak lain terkait bagaimana sih untuk mengembangkan tradisi tari labu, dan mungkin apa juga ke depannya tadi mungkin kita tambah kreatif lagi ke depannya untuk keliling desa nanti. Iya, kalau menurut saya di sistem negara ini kan sudah ada lembaganya. Misalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bicara mengenai kebudayaan. Karena datanya sudah ada. Nah, tinggal instansi negara ini saja yang memfasilitasi dari beberapa pengumpulan seni di daerah-daerah harus diperhatikan. Sekitar sini aja Pak harus dikembangkan lagi karena jadwal warisan turun nenek moyang. Nah, mungkin ke depan ada upaya dari komunitas semua itu untuk memperkenalkan ini atau memberikan hak terkait topeng labu di Jambi pengakuan ini. Kalau hari ini kalau mengenai hak paten, saya rasa itu bukan hal prioritas ya. Iya. Karena ini warisan budaya gitu ya.
Dan ini kalau kita di Nusantara, hak seluruh masyarakat Indonesia sebenarnya. Nah, asal masyarakat Indonesia ini bangga dengan kekayaan ini, ya, dan bisa menjaga bersama, ya selesai. Iya, Tinggal dikembangkan pengembangan lagi. lagi. Jadi intinya bagaimana bisa dilestarikan dan Dilestarikan, masyarakat ya. lain juga bisa memainkan ini, Iya. bisa menikmati Iya. atraksi ya. Saya rasa daerah lain mau mengklaim topeng Labu itu sebagai dari, ya silakan saja. Ya kita alhamdulillah saja, ya. Berarti dia mengenal topeng Labu, gitu kan. Ini nggak masalah. Nggak masalah. Ya, berarti waktu itu bisa kita lakukan sesaat lagi ya. Oke. Ya, setelah nantikan selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya.